Memang nggak secepat itu untuk merubah satu fakta ya, karena kita harus merubah sumber faktanya dulu, baru faktanya berubah. Dan merubah sumber fakta itu butuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angelia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya, bisa beraktivitas seperti biasa, ya, menebar manfaat ke orang-orang di sekitar kita, membahagiakan ya, menyenangkan orang lain. Tapi jangan lupa membahagiakan dan menyenangkan dulu diri sendiri ya, baru kita bisa menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Nah, di video kali ini aku mau sharing seputar sugesti ya teman-teman, atau apa ya, self talk, sugesti, saran gitu ya, yang dimana ini penting dibahas ya buat aku, karena akan menjadi salah satu sebab ya, runtutan sebab nasib kita atau fakta yang terjadi di hidup kita saat ini. Selengkapnya tentang sugesti ini, tonton terus videonya ya. Berkaitan dengan sugesti, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata ini gitu. Sugesti, kalau bahasa Inggris itu kan suggestion ya, atau kalau di Indonesia kan itu adalah saran. Jadi segala sesuatu yang ya, entah itu berupa kata-kata, bacaan ya, kalimat, kemudian apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita rasakan, pikirkan, itu semuanya disebut sebagai sugesti. Nah, sugesti ini ya teman-teman, perlu diperhatikan nih, mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan itu kita, karena ini pengaruhnya luar biasa ya ke hidup kita. Nah, sumber sugesti itu bisa dari diri kita sendiri, juga dari orang lain. Dari yang aku sebut tadi ya, gambar, tulisan, macam-macam yang kita lihat, dengar, dan rasakan, pikirkan dan rasakan, itu adalah sugesti. Jadi saat kita melihat sesuatu, tulisan gitu ya, misalnya contoh misalnya nih ya, ini aku melihat tulisan, menjaga tubuh tetap sehat untuk taat merupakan tanda syukur kita kepadanya. Ini salah satu bentuk sugesti kalau aku mengiyakan apa kata-kata ini. Karena sesuatu yang kita baca, ya tulisan yang kita baca, kemudian kita iyakan di dalam pikiran, ya menjadi satu keyakinan, oh betul ya, itu akan menjadi sugesti. Ya, saran dari luar tulisan ya yang kita terima dan yakini, itu akan menjadi sugesti. Dan self talk ya, self talk itu adalah kalimat yang kita ucapkan untuk diri sendiri dan itu kita yakini. Nah, jadi di sini aku mau sampaikan bahwa hati-hati banget untuk merespon tulisan, gambar, juga kata-kata kita sendiri atau kata-kata orang lain gitu ya. Kemudian apa yang kita dengarkan, yang masuk ke pikiran, itu harus kita saring gitu. Mana yang penting untuk masuk ke pikiran kita ya, menjadi perasaan kita, menjadi nasib kita nantinya, mana yang tidak. Jadi tidak semua hal atau kata-kata itu harus kita iyakan ya, kalau tidak sesuai dengan kebenarannya, kalau tidak sesuai dengan fitrahnya ya, sesuatu yang benar. Contoh misalnya nih, kita di jalan ya, contoh lagi di jalan, kemudian di baliho atau di mana gitu ya, ada tulisan, kita naik mobil, entah naik motor gitu ya, kita ngelihat tulisan bahwa kayak gini, sebuah kesuksesan itu harus ditempuh dengan kerja keras misalnya, dan kita iya dengan tulisan itu, mengiyakan itu ya, itu akan menjadi sugesti. Artinya kalau kita mau sukses, maka kita harus bekerja keras. Kalau kita nggak kerja keras, kita nggak akan sukses, karena tulisan itu sudah kita imani ya bahasanya. Nah, sekarang apakah kalimat itu, statement itu benar atau tidaknya, kita back to Quran, back to Allah, back to Rasulullah. Ada nggak Allah itu memerintahkan atau kayak menyuruh ya, kita itu untuk sukses harus bekerja keras ya? Nggak ada. Yang ada adalah kita berilmu dulu gitu. Nah, kita cari ilmunya dulu untuk sukses tuh gimana sih gitu, bukan bekerja keras gitu kan. Nah, dengan ilmu itu kita amalkan ilmunya, kita praktekin ya, maka ya kita akan menuai satu
kesuksesan. Makanya hati-hati banget kalau ada apapun yang kita lihat, kita dengar itu ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran atau fitrahnya ya. Fitrahnya apa, kebenarannya apa, kita balik ke Quran dan juga hadis Rasulullah ya. Risalah yang dibawakan Rasulullah melalui hadis-hadis syahih beliau. Kalau nggak ada itu di risalah apa ya, di Quran gitu ya, di sunnah Rasulullah gitu ya, jangan diiyakan. Bagaimana kerjanya si sugesti ini bisa menjadi nasib ya teman-teman? Saat kita mengiyakan sesuatu ya di hadapan mata kita atau yang kita dengar, kita iyakan, kita itu benar dan yakini gitu ya sebagai fakta yang kebenaran gitu ya, maka ya itu yang akan menjadi nasib kita nantinya. Makanya hati-hati banget kalau kita merespon orang, ngomongin orang gitu ya, kita nggak tahu kebenarannya, jangan direspon. Karena kalau kita merespon iya ya betul ya, bisa jadi gitu ya, itu akan menjadi sugesti dan nasib kita juga akan sama dengan orang yang kita kata-katain, orang yang kita gibahin. Nah, makanya lihat aja pola hidupnya, misal orang-orang yang suka membicarakan masalah hutang gitu ya, hidupnya lama-lama akan juga dililit hutang. Orang yang mungkin akan membenci gitu ya, membenci pelakor misalnya ya, nanti lama-lama hidupnya akan jadi pelakor gitu. Nah, apapun yang kita katakan, dengar, itu yang kita iyakan ya dari itu akan menjadi nasib kita teman-teman. Dan sebenarnya inilah polanya. Karena apapun yang kita dengar, apa yang kita lihat, baik tulisan, omongan orang, bacaan, gambar gitu ya, akan menjadi sesuatu yang kalau itu dianggap benar, akan diiyakan, akan menjadi saran yang masuk ke dalam diri kita, baik itu betul ataupun salah. Makanya hati-hati mengiyakan di dalam pikiran kita apa yang kita lihat, dengar ya, terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita ya, yang kita hadapi sehari-harinya gitu. Karena kalau sudah menjadi sugesti atau self talk masuk ke dalam pikiran kita, diiyakan oleh kita sendiri ya, satu berita apapun itu dari luar sana informasinya, maka itu pula yang akan terjadi. Dan salah satu fungsinya kita melakukan riyadu istighfar adalah untuk membentengi hal itu ya teman-teman, supaya sesuatu yang kita belum tentu tahu kebenarannya, yang tidak sesuai dengan kebenaran ya, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya gitu ya, cuma asumsi-asumsi orang. Nah, itu kita bisa membentengi ya, untuk memilah-milah nih, mana yang kita terima sebagai sugesti atau saran ya di dalam diri kita, mana yang tidak. Jadi kalau hanya dari cerita orang aja, ataupun meskipun ya itu benar sekalipun, berita yang nggak bagus misalnya, ya udah jangan terlalu direspon sebagai hal yang nggak bagus. Ambil sisi bagusnya. Oh, ini Tuhan lagi mempelajari aku supaya tidak seperti itu. Ambil sisi positifnya. Jangan diiyakan misalnya orang tuh nggak baik, orang tuh pencuri, misalnya orang tuh pengkhianat, orang tuh pembohong, terus kita mengiyakan itu, meskipun itu benar ya, mengiyakan ya, nanti kita itu akan jadi nasib kita. Bisa jadi kita jadi pembohong, pengkhianat, atau kita akan dibohongi atau dikhianati, kayak gitu. Intinya hati-hati menerima setiap perkataan, setiap berita ya, apapun itu, dari kalimat ya, ataupun dari hal-hal yang kita dengarkan, baik berupa tulisan, video ya, gambar gitu ya. Di luar sana betul-betul harus kita bisa menyaringnya untuk kita, sebelum kita iyakan ya, sebelum kita terima itu sebagai satu kebenaran. Nah, sesuatu yang benar itu adalah hanya yang baik-baik saja, yaitu sesuatu yang benar itu adalah hanya yang baik-baik aja. Artinya yang baik adalah yang sesuai dengan ya kebenaran gitu. Kalau nggak yang benar ya nggak usah diterima, nggak usah dijadikan satu sugesti ya, karena itu akan membahayakan bagi diri kita. Jadi intinya kalau sugesti itu, sugestikanlah hal-hal yang positif, yang baik-baik, yang masuk, yang kita persilahkan masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita, kita olah itu menjadi asumsi diri kita, hanya yang
baik-baik aja, yang positif aja. Meskipun ya itu hal yang tidak bagus, kita harus bisa menilai itu sebagai satu yang positif atau yang baik-baik aja untuk kita terima sebagai saran atau sugesti yang nantinya masuk ke dalam diri kita. Jadi intinya segala sesuatu yang kita terbentang di hadapan kita, realita kita sekarang itu akan menjadi satu sugesti atau saran ya. Dan pilahlah gitu dari berbagai macam fakta hari ini gitu ya, mana yang akan menjadi sugesti untuk kita yang kita terima, menjadi saran untuk kita yang kita terima. Jangan semuanya diterima gitu. Caranya gimana? Jangan langsung merespon baik atau buruk setiap berita yang kita terima, sesuatu yang kita dengar, tulisan yang kita baca gitu ya. Jangan langsung kita anggap netral dulu, kita amati dulu dan kita nilai semuanya netral. Setelah kita telaah, ketika kaji satu fakta itu, baru kita kasih respon. Nah, respon itu nanti akan menjadi sugesti di dalam diri kita. Responnya apa? Ya, responnya dengan yang baik-baik. Makanya saat sesuatu itu terjadi, entah itu baik atau nggak baik, buatlah itu netral dulu. Jangan direspon apapun dulu ya. Sebelum kita kaji betul-betul, cari kebaikannya, cari hikmahnya, baru itu kita sugestikan ke dalam diri kita. Karena fakta yang dihidangkan Allah di setiap hari kita sebenarnya itu adalah satu materi ya. Kalau sekolah itu materi yang penuh pembelajaran di dalamnya, kita yang mengolahnya ya, kita yang mengolahnya, mana yang kita jadikan sugesti, mana yang tidak. Karena segala sesuatu yang sudah menjadi sugesti di dalam diri kita, self-talk ya, di dalam diri kita, itu akan menjadi nasib kita. Makanya kita ya, yang nasibnya mungkin kurang baik gitu ya, rubahlah dari ini, respon sugesti ini ya. Ubah sugestinya menjadi hal-hal yang baik aja yang masuk ke pikiran kita, menjadi ke perasaan kita ya, respon yang baik-baik aja. Memang nggak secepat itu untuk merubah satu fakta ya, karena kita harus merubah sumber faktanya dulu, baru faktanya berubah. Dan merubah sumber fakta itu butuh kesadaran ya. Kesadaran ini harus diupayakan setiap hari supaya menjadi pola dalam diri kita. Nah, kalau udah jadi pola, maka hidup kita pun akan mengalami perubahan. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Oh ya, bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya tentang pengembangan diri atau apa ya, memaksimalkan diri dalam supaya lebih positif gitu ya, lebih baik lagi, yang di dalamnya juga ada tentang spiritualnya gitu ya. Ya basicnya tetap ke Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya. Itu teman-teman bisa ikuti kelas online aku, infonya ada di Instagram ya, follow aja Instagram aku, dan aku lebih sering update di Instagram ya tentang self development, spiritual gitu ya. Dan kadang apa yang terjadi dalam hidupku ya, yang bisa diambil hikmahnya, itu aku share di Instagram aku. Jadi teman-teman bisa update perkembangannya di Instagram aku. Baik, sampai di sini dulu materi aku sampaikan hari ini ya tentang sugesti. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.